Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, pada hari kiamat nanti neraca amal akan dipasang di atas beberapa tiang yang panjang. Setiap tiangnya menyamai jarak dari ujung timur ke ujung barat bumi. Bentuk piringannya seperti lapisan permukaan bumi, termasuk panjang dan lebarnya. Salah satu dari dua piringan itu berada di sisi kanan aras dan satu lagi di sebelah kirinya. Piringan di sebelah kanan untuk meletakkan amal kebaikan, sedangkan di sebelah kiri untuk meletakkan amal keburukan. Setelah selesai dipersiapkan masing-masing amal kebaikan dan keburukan semua makhluk, baik golongan jin maupun manusia, akan ditaruh di sekitar derajat tersebut yang menyerupai gunung-gunung menjulang. Sementara pelaksanaan penimbangan itu sendiri akan berlangsung sekitar 50.000 tahun lamanya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang akan dipanggil dan datang dengan membawa 77 buku catatan amalnya. Dalam penglihatannya setiap lembar buku itu berisi catatan dosa-dosa dan kesalahannya. Lalu buku-buku catatan tersebut diletakkan di salah satu piringan timbangan. Kemudian dari tumpukan catatan-catatan amalnya itu dikeluarkan sobek kertas yang tertulis kalimat syahadat yang pernah diucapkan selama hidup di dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu di sesobek kertas itu diletakkan di piringan amal kebaikan. Ternyata berat sesobek kertas itu mengalahkan berat dosa-dosa dan kesalahannya. Amal kebaikan dan ketaatannya lebih berat dari dosa-dosa dan kesalahannya. Artinya akan diridhoi Allah untuk memperoleh kehidupan yang memuaskan di dalam surga. Inilah yang pernah ditegaskan Allah ketika berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang bergejolak.
Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Suatu ketika malaikat Jibril menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepadanya, "Wahai Jibril, beritahukanlah kepadaku tentang neraka." Malaikat Jibril menjawab, "Allah menciptakan neraka dan kemudian membakarnya selama 1000 tahun hingga berubah menjadi berwarna merah. Kemudian Allah membakarnya lagi selama 1000 tahun hingga berubah menjadi berwarna putih. Setelah itu Allah membakarnya lagi selama 1000 tahun hingga berubah menjadi berwarna hitam pekat, seperti hitamnya malam hari di saat gelap gulita dan tidak ada satu pun pelita atau obor yang dinyalakan." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya ada ular-ular sebesar leher unta dan kalajengking sebesar keledai di dalam neraka Jahannam. Ular-ular dan kalajengking itu terus mengejar dan mematuk-matuk bibir penghuni neraka hingga kulit, rambut, dan kuku mereka terkelupas. Demikianlah tidak ada pilihan bagi mereka untuk menyelamatkan diri dari serangan ular-ular dan kalajengking tersebut selain menjeburkan diri ke dalam kobaran api neraka." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat ular-ular sebesar leher unta. Jika ular itu menggigit sekali gigitan saja seorang penghuni neraka, maka ia akan merasakan sakitnya gigitan itu sampai 40 tahun lamanya." Zaid bin Wahab menceritakan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya api kalian di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Sekiranya api tersebut tidak dijeburkan sebanyak 2 kali ke dalam lautan terlebih dahulu, maka sedikit pun kalian tidak akan bisa memanfaatkan api tersebut. Sementara Imam Mujahid berkata, sesungguhnya api kalian di dunia ini pun selalu memohon agar terhindar dari api neraka Jahannam. Dan Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai malaikat penjaga neraka dan meminta api neraka untuk diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam agar bisa digunakan untuk memasak makanan. Malaikat penjaga neraka bertanya, "Ya Jibril, seberapa banyakkah yang engkau butuhkan?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku butuh api sebesar buah kurma." Malaikat penjaga neraka berkata, "Wahai Jibril, bila aku memberimu api neraka sebesar buah kurma, niscaya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan meleleh karena panas bara api tersebut." Malaikat Jibril berkata, "Kalau memang begitu cukup sebesar biji kurma saja." Malaikat penjaga neraka berkata, "Jika aku memenuhi permintaanmu itu, niscaya langit tidak akan meneteskan airnya sedikit pun dan tidak akan ada satupun tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di bumi ini." Malaikat Jibril menjadi gamang. Untuk itu ia melapor kepada Allah, "Ya Tuhanku, berapa banyakkah api yang harus aku ambil dari neraka?" Allah menjawab, "Ambil saja kira-kira sebesar semut yang paling kecil." Lalu malaikat Jibril mengambil api neraka sebesar semut yang paling kecil dan memendamkan api itu ke dalam sungai sebanyak 70 kali. Setelah itu ia membawa api itu pada Nabi Adam dan meletakkannya di atas sebuah gunung yang tinggi. Namun gunung itu langsung meleleh. Malaikat Jibril pun mengembalikan api yang sebesar semut yang paling kecil itu ke neraka. Meski begitu, api tersebut masih meninggalkan bekas di bumi ini sampai sekarang, yaitu asap-asapnya yang kala itu menempel pada bebatuan dan besi-besi. Lihatlah betapa sesungguhnya api yang ada di dunia ini hanyalah asapnya api neraka. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, marilah kita petik satu pelajaran berharga dari riwayat ini.
Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah ketika ia dipaksa mengenakan sandal neraka. Akan tetapi sandal itu menjadikan otak si penghuni neraka menjadi mendidih, seperti air yang mendidih di dalam sebuah tungku, dan suara didian itu terdengar oleh sesama penghuni neraka yang lain. Bahkan panasnya sandal neraka itu membuat gigi-gigi geram dan bibir orang itu berubah menjadi bara api. Dan dari dalam perut serta kedua telapak kakinya mengeluarkan api yang menyala-nyala. Seorang hamba yang mendapatkan siksaan seperti ini akan merasa dirinya sebagai penduduk neraka yang paling pedih siksanya. Padahal sesungguhnya dia termasuk dari penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Imam Mujahid berkata, para penghuni neraka akan terus-menerus meneriakkan permintaan tolong kepada malaikat Malik. Namun ia mengabaikan mereka hingga 40 tahun lamanya. Setelah itu malaikat Malik berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian akan tinggal selama-lamanya di tempat ini. Mereka pun mencoba mengadu kepada Allah. Mereka akan berhenti seperti ini, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kubangan api ini. Jika kami nanti kembali berbuat maksiat, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Namun rintihan mereka ini diabaikan oleh Allah selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berjalan kaki mengelilingi dunia ini sebanyak 2 kali. Apabila berkehendak, Allah akan menjawab mereka dengan firman-Nya, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah kalian dengan hina-hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 108. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, sejak itu mereka tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Sejak itu pula hanya terdengar rintian-rintian dan isak tangis dari dalam neraka. Saat itu suara mereka berubah seperti suara keledai, merintih keras dan kemudian merintih. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, demi zat yang telah mengutusku sebagai Nabi untuk menyampaikan kebenaran, seandainya neraka itu saat ini dibuka sebesar lubang jarum dan diarahkan ke arah timur bumi, niscaya seluruh penghuni bahkan barat bumi akan terbakar semua karena saking panasnya api neraka tersebut. Demi zat yang telah mengutusmu sebagai Nabi, seandainya satu pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya seluruh penghuni bumi ini akan mati karena saking panasnya pakaian itu. Demi zat yang telah mengutusmu sebagai Nabi, seandainya sasa rantai neraka yang telah disebutkan oleh Allah di dalam kitab-Nya itu diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu akan meleleh sampai ke dasar lapisan bumi ke-7. Demi zat yang telah mengutusmu sebagai Nabi, seandainya ada satu orang penghuni neraka disiksa di bagian barat neraka, niscaya orang-orang yang berada di bagian timurnya akan ikut terbakar. Padahal dasar neraka itu sangat dalam, kayunya berupa manusia dan batu-batuan, minumannya air yang mendidih dan nanah, dan pakaiannya dari cairan timah dan tembaga. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekelumit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.